Satu, dua, tiga. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, kita akan segera memulaikan sakramen pemberkatan nikah pada saat ini. Dan untuk itu kami persilakan mempelai pria untuk memasuki ruangan ibadah pemberkatan nikah. Dan seluruh sedang jemaat Tuhan dan keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut mempelai pria masuk ke ruangan ibadah. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Baiklah, sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan nyanyikan pujian
Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari kita mulai dari awal. Ku datang ya Bapa. ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita habiskan ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami puja dan Bapa yang kami sembah, Engkau yang telah menciptakan satu lembaga dalam kehidupan anak-anak manusia, dan lembaga itu adalah lembaga pernikahan. Dan pada hari ini di dalam hadirat-Mu, kedua anak kekasih kami, Bimanta Tariga dan Christine Depi Sari Boruginting, hari ini mereka ada di hadapan hadirat-Mu, dan mereka datang menyerahkan hubungan mereka untuk disahkan dalam hubungan nikah yang kudus. Dan biarlah kiranya pengurapan-Mu akan turun di tengah-tengah kami pada siang hari ini, mengurapi setiap kami yang melayani dan memampukan kami. Dan biarlah kiranya kasih karunia-Mu turun di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mulaikan ibadah pemberkatan nikah. Haleluya, amin. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali dan kedua mempelai. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Dan untuk itu saya mengajak kita sekali lagi untuk menyanyikan satu pujian, Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, kita katakan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah sukacita yang dialami oleh kedua keluarga besar hari ini, dan pada saat ini kami semuanya akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah landasan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus firman-Mu adalah dasar daripada kehidupan pernikahan kami, anak-anak-Mu. Dan kedua anak-Mu hari ini ada di hadapan hadirat-Mu, dan kiranya Tuhan firman ini akan meneguhkan hati setiap kami. Secara khusus buat kedua anak kekasih kami hari ini, firman ini akan menjadi landasan iman dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Dan kiranya firman ini akan menjadi daging, akan menjadi rema, dan mereka akan menjadikan patron dalam kehidupan nikah dan rumah tangga mereka ke depan. Bapa, urapi telinga kami, urapi hati kami dan pikiran kami. Biarlah firman ini ketika ia ditaburkan, firman dapatkan tempat yang terbaik. Ia berakar, bertumbuh, dan dia menghasilkan buah-buah yang baik. Dan jadikan kami semuanya pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dan hamba-Mu yang Kau telah tetap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau urapi dan mampukan. Taruhkan perkataan dalam bibir mulut hamba-Mu. Biarlah setiap kata, setiap lisan yang akan hamba-Mu sampaikan, ini sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami semuanya hamba-hamba-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Selamat siang buat kita semuanya pada hari ini. Dan kita sedang berbahagia oleh karena kedua anak kekasih kita, Bimanta Tarigan dan Christine Sari Depi Sari Boru Ginting. Dan hari ini mereka ada di hadapan Tuhan untuk mensahkan hubungan mereka selama ini dalam hubungan nikah yang kudus. Dan untuk itulah pada saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
Satu-satunya landasan dalam kehidupan yang paling kuat itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah, saya kasih judul 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Ya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Puji Tuhan. Saudara kan dikasih Tuhan, kalau kita bertanya tentang pertanyaan ini kepada guru matematika, pasti mereka akan menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau mungkin kita bertanya kepada para filsuf, pasti mereka akan bertanya 1 tambah 1 bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Itu pertanyaan. Tetapi kalau kita bertanya kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya 1 tambah 1, pasti mereka selalu akan mengingat itu pasti 1. Karena ini adalah rumus daripada pernikahan Kristen. Tidak boleh 2, tidak boleh 3. 1 tambah 1 tetap 1. Landasan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan firman-Nya, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah landasan kehidupan pernikahan Kristen. Dan sejak awal pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepercayaan kepada manusia. Dan rahasia ini tetap sama. Sejak daripada zaman Adam dan Hawa hingga sampai pada saat ini, rumus pernikahan itu tetap sama. Makanya ketika suatu waktu orang-orang Farisi, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perceraian. Kenapa sampai Musa memberikan kepada mereka surat cerai? Dan Tuhan berkata, sebenarnya tidak begitu adanya. Sebenarnya sejak dari semula, artinya Tuhan sedang berbicara sejak dari awal pernikahan itu diciptakan oleh Tuhan. Itu tetap 1. Tidak ada Hawa yang lainnya. Dan kenapa sampai Nabi Musa mengeluarkan atau mengizinkan ada perceraian? Tuhan Yesus berkata, itu karena kekerasan hatimu. Makanya Musa mengeluarkan surat cerai. Sebenarnya dari awal tidaklah demikian. Jadi itu jelas firman Tuhan. Dan landasan firman Tuhan seperti yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-5. Ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2. Dan dia mengutip, dan ini adalah rahasia. Sehingga tadi saya katakan, saya beri pertanyaan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena memang Alkitab mengatakan, kalau tadinya waktu Bima dengan Devi masih pacaran, masih mereka berjalan bersama-sama, itu masih mereka 2. Tetapi ketika pada hari ini, di hadapan Tuhan, di hadapan para saksi, dan di hadapan keluarga besar yang hadir pada saat ini, mereka mengikrarkan janji nikah mereka di hadapan Tuhan, maka pada hari ini juga mereka disatukan. Tadi yang 2 menjadi 1. Itulah sebabnya Alkitab berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2. Ya, kalau tadinya mereka berdua, mereka 2. Tetapi ketika masuk dalam pernikahan Kristen yang kudus, mereka lagi bukan 2, melainkan 1. Karena itu, makanya ada satu perintah selanjutnya. Karena mereka sudah menjadi 1, karena itu Alkitab mengatakan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam kehidupan nikah yang kudus, tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun juga alasannya. Amin saudara. Haleluya. Dan ini saya sudah beberapa kali tegaskan di dalam pembekalan atau penggembalaan pernikahan. Dari
ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, saudara, maka saya mengambil dua kesimpulan atau dua rahasia kehidupan pernikahan Kristen, dua rahasia atau dua prinsip kehidupan Kristen secara singkat dalam ayat firman Tuhan. Yang pertama, karena dalam ayatnya yang ke-5 tadi katakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Di situ ayat ini sedang berbicara tentang tanggung jawab. Makanya ketika seorang pria memutuskan atau meminta izin kepada keluarga, dia sudah memilih pasangan hidupnya, maka itu artinya seorang pria sudah menyatakan dirinya kepada keluarga besarnya atau kepada kedua orang tuanya bahwa dia sudah dapat bertanggung jawab secara pribadi. Maka hari ini prinsip pernikahan Kristen yang pertama itu adalah itu tanggung jawab. Jadi seorang pria memiliki tanggung jawab yang kuat. Tanggung jawab di sini meliputi dua hal. Yang pertama itu tanggung jawab secara mental atau tanggung jawab secara jasmania. Dan yang kedua itu bicara tentang tanggung jawab secara spiritual atau bicara tentang rohania. Dan bahwa pada hari ini saudara Bima hari ini sudah mengambil keputusan untuk menikah, artinya dua tanggung jawab ini itu otomatis melekat dalam kehidupanmu secara pribadi. Kau akan bertanggung jawab secara jasmani dalam kehidupan istri dan kemudian anak-anakmu, ya. Jadi waktu pembekalan saya tanya, kira-kira kalau ke depan setelah menikah mau punya anak berapa? Dan Bima belum cukup 1 detik saya tanya, langsung dia menjawab, paling banyak 2. Nah, itu paling banyak, ya kan? Ya, tapi kalau Pilsu berkata bisa 3, bisa 4, mau apa? Ya kan? Ya. Jadi ini, saudara, jadi tanggung jawab. Nah, itu bicara tentang tanggung jawab secara jasmani. Tentunya kita sudah bicara tentang bagaimana seorang pria memiliki pekerjaan, menghidupi istri, menghidupi anak-anaknya, dan ada begitu banyak aspek-aspek yang lain di dalam hal-hal yang jasmania ini. Ya, tetapi Tuhan Yesus berkata begini, hidupmu itu jauh lebih berharga daripada makan dan minum. Ya, artinya bicara tentang kekhawatiran. Tidak perlu khawatir, Tuhan pasti akan mencukupkan ya segala kebutuhan-kebutuhan kalian. Dan hal yang kedua yang tidak kalah penting selain dari tanggung jawab secara rohani, secara jasmani, itu tanggung jawab secara spiritual, tanggung jawab secara rohani. Alkitab mengatakan bahwa pria itu sebagai imam dalam keluarga. Dia bertanggung jawab bagaimana kehidupan rohani istri dan anak-anaknya. Bagaimana kita seorang pria bisa membawa anak-anak kita dan istri kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Sebab suami itu adalah kepala daripada istri. Ya, artinya dia bertanggung jawab secara spiritual tentunya. Dan ini adalah hal yang tidak gampang tentunya. Butuh komitmen, keteladanan yang kuat dan lain sebagainya. Saudara, kenapa perlu ini kita tekankan setiap kali anak-anak kita akan masuk dalam kehidupan nikah tentang kehidupan rohani? Sebab kadang-kadang kehidupan rohani itu dinomor sekiankan, saudara. Kadang-kadang kehidupan rohani kita itu dinomor sekiankan. Kadang-kadang kehidupan kita itu nomor satu itu hal-hal yang jasmani. Tapi sesungguhnya hal yang rohani itu tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita abaikan. Saudara, setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Alkitab mengatakan setelah selesai perang Kanaan, jadi Yosua yang memimpin perang itu, dan setelah Yosua membagi-bagi tanah-tanah yang sudah dijanjikan kepada mereka 12 suku Israel, lalu Yosua memanggil seluruh orang-orang Israel berkumpul di Sikem dan juga di hadapan para pemimpin-pemimpin. Lalu Yosua meriwayatkan seluruh perjalanan kehidupan mereka, mulai dari nenek moyang Abraham, Ishak dan Israel sampai mereka berjalan ke menuju ke tanah Kanaan, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang mereka alami sampai perang Kanaan terjadi, dan sampai Alkitab mengatakan sampai pada saat itu mereka sedang berdiri. Satu hal yang Yosua tekankan kepada mereka tentang kepada siapa mereka beribadah.
Kira-kira setelah selesai ini kiblat mereka itu di mana? Dan Yosua memberikan kepada mereka pilihan. Pada hari ini kita sudah berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan menjadi saksi bagi kita semua. Pilihlah di antara kalian. Apakah kalian akan menyembah Allah-Allah yang disembah oleh nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, yakni orang tua daripada Abraham, atau mungkin Allah-Allah bangsa-bangsa di sekitar kalian? Tapi Yosua berkata, tapi aku dan keluargaku, kami akan tetap menyembah Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, dia berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang-orang yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku. Nah saudara, ini adalah penegasannya bagi kita semuanya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jadi artinya apa? Dalam kehidupan kerohanian kita tidak bisa dinomorduakan, tidak bisa disepelekan. Itu hal yang prioritas dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Prioritas dalam kehidupan kita itu penting saudara. Jadi makanya saya selalu tekankan kepada anak-anak muda yang baru menikah. Jadi jangan sampai gara-gara hal-hal yang jasmani akan menjauhkan kalian dari Tuhan. Tapi justru dengan hal-hal yang jasmani akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ibadah itu prioritas utama. Karena ibadah itu mengandung janji baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Haleluya. Saudara kan dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, dia mengajarkan kepada setiap kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap kali kamu akan memilih pasangan hidupmu, maka Alkitab memberikan kepada kita perintah supaya kita memilih orang-orang yang seiman. Kenapa ini penting? Karena bicara tentang ibadah, bicara tentang kepada siapa kamu akan menyembah, kepada siapa kamu akan beribadah. Seperti tadi yang Yosua sampaikan, kamu pilih mana? Apakah kamu akan beribadah kepada Allah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat? Itu adalah orang tua daripada Abraham, nenek Abraham dan orang tuanya. Atau kepada Allah orang Amori, itu adalah bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan yang tidak menyembah Tuhan. Nah saudara, dalam perjanjian baru Alkitab memberikan kepada kita penuntun supaya ketika kita memilih pasangan, dalam 2 Korintus pasal 16, pasal 6 ayatnya yang ke-14, bagian A mengatakan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Haleluya. Jadi jelas sekali di sini Alkitab memberikan kepada kita satu perintah supaya setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang akan memilih pasangan hidup, hal yang pertama yang selalu diperhatikan, kepada siapa engkau beribadah. Itu penting karena nanti kalau masih dalam pernikahan, maka pasti mereka akan menyatu beribadah. Tidak mungkin suami di sini, istri di sana. Haleluya, tidak mungkin, harus menyatu. Apalagi negara kita mengatur, memang tidak boleh masing-masing pakai agamanya, harus satu tentunya. Dan memang Alkitab pun juga mengatakan demikian, menegaskan kepada kita. Ya, karena itu di sini dikatakan bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan hari ini kita melihat kedua anak kasih kita, mereka telah memenuhi daripada firman Tuhan ini. Dan hal yang kedua, rahasia daripada pernikahan Kristen yang kedua itu adalah, pernikahan Kristen itu adalah kontrak seumur hidup. Ya, pernikahan Kristen itu adalah kontrak seumur hidup.
Haleluya. Injil Matius pasal 19 ayat 6 bagian B katakan begini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, apapun alasannya. Ini adalah bicara tentang ketika kedua pribadi, pria dan wanita menyatu dalam kehidupan nikah Kristen, maka itu dikatakan engkau menyatu seumur hidup, terkecuali maut yang memisahkan. Firman Tuhan berkata, kenapa demikian? Karena apa yang disatukan Tuhan dalam kehidupan nikah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kehidupan kalian selanjutnya, kalian akan saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan kalian akan tinggal bersama-sama sampai akhir hayat. 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11 mengatakan begini. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi memang ini adalah perintah. Itulah tadi dikatakan bahwa pernikahan Kristen itu adalah kontrak seumur hidup. Tidak ada batasnya. Kalau kita kontrak rumah pasti ada batasnya. Tetapi pernikahan itu tidak ada batasnya. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kita tidak boleh menceraikan istri kita ataupun suami, apapun alasannya. Kenapa? Alkitab mengatakan begini, karena bahwa ketika suami istri menyatu dalam kehidupan nikah, maka itu dikatakan kita terikat oleh hukum. Hukum apa yang mengikat kita? Hukum perjanjian dalam kehidupan nikah. Roma 7 ayat 2 dikatakan begini, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Haleluya. Jadi memang ini tegas bagi kita. Ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Haleluya. Jadi pada saat kita menikah, maka ada hukum yang mengikat kita. Dan hukum itu berlaku seumur hidup. Terkecuali salah satu meninggal, maka hukum itu dengan sendirinya dia berakhir. Maka bebas, ya kan? Tapi selama istri atau suami masih hidup, kita tetap terikat oleh hukum. Jadi ini dia. Haleluya. Jadi tidak ada satu yang dapat memisahkan kita dari pernikahan kecuali maut. Jadi apa pengikat pernikahan supaya kuat tidak dapat terpisahkan terkecuali maut? Jadi kita akan berkata tadi, wah kalau begitu bagaimana? Bagaimana caranya supaya kehidupan nikah kita itu kuat, tidak terpisahkan, tidak ada celah untuk kita berpisah, ya kan? Nah, saudara, ada dua rahasianya yang di sini yang penting saya akan sampaikan. Pengikat kehidupan nikah Kristen supaya kuat itu ada dua. Yang pertama itu adalah kasih atau saling mengasihi, saling mencintai, dan yang kedua itu adalah kesetiaan. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 mengatakan begini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya. Jadi saudara Bima dan saudari Devi, bangunlah kehidupan nikah kalian yang kuat. Yang pertama, bangunlah kehidupan nikah kalian itu dalam kasih. Karena kasih itu rela berkorban. Itu adalah kasih. Kasih itu bicara pengorbanan. Demikian pun juga kesetiaan itu butuh komitmen dalam kehidupan kalian. Karena Alkitab berkata, jika kalian ingin mendapat penghargaan dari Tuhan dan bahkan juga dari manusia, maka hendaklah kasih dan setia itu kalian tetap amalkan dalam kehidupan kalian. Dan Alkitab berkata begini, kasih dan setia itu jangan pernah meninggalkan kehidupan nikah kalian. Biarlah kasih dan setia itu dikalungkan pada leher kalian
dan ditulis dalam hati kalian masing-masing. Haleluya. Dan akhirnya saya akan tutup firman Tuhan ini, satu ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi rahasia pernikahan Kristen itu bukan hanya sekedar menikah, tetapi Alkitab mengatakan pernikahan Kristen sebenarnya itu gambaran hubungan kita manusia dengan Tuhan, hubungan Kristus dengan jemaatnya. Makanya standar kita mengasihi istri, menghormati suami adalah seperti engkau mengasihi Tuhan, demikianlah engkau memperlakukan istrimu. Seperti engkau menghormati Tuhanmu, demikianlah pun juga engkau harus menghormati suamimu. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi landasan kehidupan nikah kalian ke depan. Dan kalian akan bertanggung jawab berjalan bersama dengan Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan terus menyertai dalam kehidupan nikah dan rumah tangga kalian. Amin firman Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, saya persilakan dari mungkin ada persembahan pujian dari teman atau sahabat yang akan memberikan persembahan pujian, dan tempat saya berikan kesempatan. Kaulah satu tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu, penuh asa lewati suatu masa. Berdua kita telah jalin bersama, satu ikatan cinta indah terasa, lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu, dan selamanya kita satu. Kaulah satu tulang dari tulangku, yang ku impikan selama hidupku, untuk bersanding denganmu, penuh asa lewati suatu masa. Berdua kita telah jalin bersama,
ikatan cinta indah terasa lewat kasih mulia Dia yang kuasa. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memayu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu. Yang telah Dia satukan takkan terpisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memayu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu. Dan selamanya kita satu. Dan selamanya kita satu. Baik. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan pujiannya. Baiklah, kita akan masuki nasihat firman Tuhan. Untuk itu saya persilakan kedua mempelai untuk bangkit berdiri dan nanti didampingi oleh kedua saksi, baik saksi dari saksi pria dan saksi dari mempelai wanita. Saya persilakan saksi mempelai pria di sebelah mempelai pria, saksi mempelai wanita di samping mempelai wanita. Persilakan, silakan. Kepadamu Biman Tatarigan, Alkitab mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami haruslah mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Dan kepadamu Christine Devisari Boruginting, Alkitab mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan kepada kalian berdua, Alkitab mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Allah. Hubungan nikah yang akan kalian lakukan adalah hubungan yang paling dalam dan akrab yang mungkin bagi manusia. Hubungan ini didasarkan atas kasih sayang, dan bagi kita umat Tuhan, hubungan ini adalah hubungan di dalam Tuhan. Pernikahan adalah ketetapan Tuhan yang telah diciptakan demi kebahagiaan manusia. Dalam hubungan nikah inilah kalian akan menggunakan kesempatan untuk mewujudkan kasih sayang satu kepada yang lainnya.
Alkitab mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan para saksi ini, maukah engkau Bimanta Tarigan mengambil Christine Depi Sari Boru Ginting sebagai istrimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati dan memeliharanya baik dalam suka maupun duka? Memelihara hubungan ini kudus dan tidak tercela sehingga Kristus datang kembali mempelai pria. Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan para saksi ini, maukah engkau Christine Depi Sari Boru Ginting menerima Bimanta Tarigan sebagai suamimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati dan memeliharanya baik dalam suka maupun duka? Memelihara hubungan ini kudus dan tidak tercela sehingga Kristus datang kembali mempelai wanita. Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Pada hari ini di hadapan Tuhan yang menjadi saksi pernikahan kalian dan di hadapan para saksi yang mendampingi kalian di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh kedua keluarga besar dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kalian telah mengikrarkan komitmen kehidupan nikah kalian seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan pada hari ini di hadapan hadirat Tuhan dan di hadapan kedua saksi dan disaksikan oleh seluruh para jemaat, kalian akan saling berhadapan dan saling mengungkapkan janji nikah kalian di hadapan Tuhan. Aku, Bimanta Tarigan, menerimamu, Christine Depi Sari Boru Ginting, sebagai istriku yang sah. Aku berjanji untuk mencintaimu dengan segenap hatiku, memberkatimu dengan harta milikku, menghormatimu dengan nama yang baik, dan bersama menghayati anugerah Tuhan. Aku, Christine Devi Sari Boru Ginting, menerimamu Bimanta Tarigan menjadi suamiku yang sah. Aku berjanji, kemana engkau pergi aku akan ikut, kemana engkau menginap aku akan tinggal. Kaum keluargamu adalah kaum keluargaku, Tuhanmu adalah Tuhanku, dan bersama kita menghayati anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kalian telah mengikrarkan janji nikah kalian dan kedua saksi adalah saksi kalian di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan apa yang kalian ikat di bumi terikat di surga dan apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Terima kasih buat kedua saksi yang sudah mendampingi mereka di hadapan hadirat Tuhan, dan saya persilakan untuk duduk kembali. Kedua mempelai tetap bangkit berdiri. Sekarang sebagai tanda janji nikah yang telah kalian ikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan para saksi dan di hadapan seluruh sidang jemaat Tuhan dan keluarga besar hari ini, kalian akan saling memasangkan cincin satu dengan yang lainnya. Lingkaran cincin yang akan kalian berikan satu kepada yang lain
melambangkan kasih yang abadi dan kesucian. Cincin ini melambangkan kasih yang tidak mudah luntur, seperti janji nikah yang telah kalian ucapkan. Dengan memakai lambang kasih ini, kalian akan hidup bersama dalam kehidupan nikah Kristen yang suci. Sebagai lambang cinta kasihku kepadamu, cincin ini aku berikan sebagai lambang kasihku kepadamu. Puji Tuhan, saya persilakan kedua mempelai untuk berlutut sambil berpegangan tangan di atas Alkitab. Dan jemaat Tuhan, kita akan masuk pemberkatan kedua anak kasih kita. Untuk itu saya mengajak kita semuanya untuk kita menyanyikan pujian Dari Semua Telah Kau Tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau yang telah menciptakan kehidupan nikah anak-anak manusia, dan Engkau juga yang telah menyatukan kami satu dengan yang lain dalam kehidupan nikah yang kudus. Pada hari ini di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, hamba-Mu datang membawa kedua anak-Mu yang kekasih, Bimanta Tarigan dan Christine Depi Sari Boru Ginting. Mereka hari ini datang berlutut di hadapan hadirat-Mu, menyerahkan hidup mereka untuk masuk kehidupan nikah Kristen yang kudus. Engkau yang telah mempertemukan mereka dalam hubungan yang paling dalam. Dan kiranya hari ini tangan-Mu yang penuh kasih, yang penuh berkat, Engkau ulurkan kepada kedua hamba-Mu. Kau akan memberkati, mengurapi kedua hamba-Mu, dan memampukan mereka dalam menjalani kehidupan nikah Kristen yang kudus. Bapa, urapi hamba-Mu hari ini, layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kedua anak kekasih kami hari ini. Haleluya. Pada hari ini, oleh karena kamu, Bimanta Tarigan dan Christine Depi Sari Boru Ginting telah berjanji untuk memasuki hubungan nikah yang suci, dan di hadapan saksi yang hadir hari ini dan di hadapan Tuhan, maka mulai hari ini kalian adalah suami istri yang sah, disatukan oleh Tuhan dalam hubungan nikah yang kudus, dan yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mulai hari ini kalian akan berjalan dalam jalan hidup bersama-sama. Biarlah kata-kata yang penuh kasih mengalir dari mulut kalian berdua, dan sukacita senantiasa memenuhi hati kalian berdua. Mulai hari ini Kristus menjadi Tuhan dalam rumah tanggamu, dan senantiasa memperdulikan dan memberkati kehidupan kalian berdua. Dan hari ini dalam hadirat Tuhan dan di hadapan sidang jemaat Tuhan dan para saksi, aku memberkati kehidupan nikah kalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kiranya kasih karunia dan berkat-berkat Abraham akan mengalir memenuhi kehidupan kalian. Baik berkat jasmania, berkat rohani akan tercurah dalam kehidupan nikah kalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saya persilakan kedua mempelai saling berhadapan. Dan saya persilakan kedua mempelai pria untuk membuka tudung mempelai wanita. Ya, silakan di hadapan para saksi dan di hadapan kedua keluarga besar sedang jemaat Tuhan di hadapan Tuhan. Saya persilakan mempelai pria untuk mencium dahi daripada mempelai wanita. Ini cium kudus ya.
Ya, puji Tuhan. Ini sah. Ya, untuk itu karena sudah sah, saya persilakan kalian berganti posisi. Haleluya. Silakan berganti posisi. Puji Tuhan. Jadi mulai hari ini Devi akan dipanggil Ibu Bimantah. Ya, puji Tuhan. Saya persilakan duduk. Dan pada hari ini kita akan, sebagai tanda pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan untuk itu kedua mempelai itu memberikan persembahan sulung pernikahan mereka masing-masing, dan kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik sambil kolekte dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Sambil kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih setia yang Kau berikan kepada kami, buat penyertaan Tuhan seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Terima kasih buat semua yang sudah kami lalui dalam proses-proses boleh berjalan dengan lancar tanpa sesuatu hal apapun sampai pada hari ini. Tuhan, Kau akan terus memberkati kami semuanya dalam segala sesuatu. Berkati terus kedua mempelai dalam kehidupan mereka dan kedua keluarga besar yang telah menyatu menjadi keluarga besar di tempat ini. Terus memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa hari ini setelah dari acara pemberkatan nikah masih ada beberapa acara yang lainnya yang nanti akan kami lalui. Baik Tuhan, pemberkatan secara pemerintah dalam catatan sipil maupun juga Tuhan ada resepsi nanti sebentar sore. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang baik yang Kau sudah berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara akan dikasih Tuhan, marilah kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Dan mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali kedua jemput salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami tutup ibadah pemberkatan nikah kami pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Mari jemaat sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan dulu saudara. Puji nama Tuhan, setelah selesai acara pemberkatan nikah, sekarang kita akan memasuki penyerahan akta nikah yang akan disampaikan oleh majelis Bapak Freli Kolondam yang akan menyerahkan akta nikah dan kepada hambanya kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini tadi kita baru saja mengikuti ibadah pemberkatan nikah dari Saudara Bima dan Saudari Devi yang sekarang sudah sah menjadi bapak dan ibu. Dan saat ini saya akan membacakan akta nikah mereka. Petikan daftar nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel
nomor 025 garing GPT garing NK garing 5 Romawi garing 2022. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24, Efesus 5 ayat 31. Pada hari ini, Senin tanggal 16 Mei 2022, di hadapan jemaat Tuhan, telah diteguhkan dan diberkati nikah dari Bimanta Tarigan, dilahirkan di Medan tanggal 31 Agustus 1993, putra dari Juliadi Tarigan, ayah, dan ibu Erni Boruginting, dengan Christine Devi Sari Boruginting, dilahirkan di Talun Kenas tanggal 28 April 1989, putra dari ayah Petrus Ginting dan ibu Sulce Perangin-Angin, di Jemaat Petra Merauke oleh Pendeta Eliezer Nathanael STH. Merauke, 16 Mei 2022. Gereja Pantekosta Tabernakel Petra, Gembala Sidang, Pendeta Eliezer Nathanael STH. Ya, demikianlah pembacaan akta nikah dari mereka berdua. Saat ini saya akan menyerahkan akta nikah ini beserta dengan kado hadiah dari gereja, yakni sebuah Alkitab, mewakili para penatua dan diaken beserta seluruh jemaat GPT Petra Merauke. Kami menyampaikan selamat berbahagia. Doa kami kiranya melalui pernikahan ini menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kalian berdua, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan menolong dalam perjalanan hidup rumah tangga kalian berdua. Amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih atas penyerahan akta nikah yang sudah disampaikan hari ini. Saya persilakan kedua mempelai untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berakhirnya penyerahan akta nikah dari Jemaat GPT Petra di tempat ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pemberkatan nikah pada saat ini, dan kita akan memasuki acara pencatatan sipil. Pernikahan kalian akan dicatatkan oleh negara melalui pemberkatan nikah dalam catatan sipil, dan tempat kami sudah siapkan di belakang. Silakan kedua mempelai dan keluarga didampingi oleh para saksi untuk ke belakang, mungkin sudah disiapkan, saya persilakan.
Saudara, berhubung dari pencatatan sipil belum hadir, jadi kami persilakan untuk foto dari keluarga. Kami untuk itu mungkin dari keluarga bisa pimpin untuk foto bersama. Terima kasih. Tes. Tes. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, berhubung dari catatan sipil belum datang, untuk menghemat waktu, saya mengundang dengan hormat dari keluarga dari pihak laki-laki untuk bisa maju ke depan untuk kita berfoto bersama. Sekali lagi dengan hormat kami mengundang kepada keluarga dari pengantin pria untuk mengambil tempat di depan untuk kita sama-sama berfoto. Baik, kami mengundang dengan hormat semua keluarga Tarigan untuk mengambil tempat di depan untuk dilakukan foto bersama. 다시 허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 내 지난 기억 속에서 그 아픔 속에서 그대 불러 You are my destiny 그대만 보면서 이렇게
허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 내 지난 기억 속에서 그 아픔 속에서 그대 불러 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 You are my everything 그대만 보면서 이렇게 소리 없이 불러봅니다 You are the one my love 그대 You are the one my love 그대 You're my little boy 그대는 영원한 나의 사랑이죠 내 곁에 다가와줘요 날 아직 사랑한다면 두 눈에 고인 눈물이 그대를 원하죠 사랑해요 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 You are my everything 변하지 않는 것 그대를 향한 나의 사랑입니다 You are the one my love 그대 You are the one my love 나 다시 허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 내 아픔 속 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 You are my everything 그대만 보면서 이렇게 소리 없이 불러봅니다 You are the one my love 나 다시 허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 내 지난 기억 속에서 그 아픔 속에서 그대 불러 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 You are my everything 그대만 보면서 이렇게 소리
허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 나 다시 허락한다면 그대 다시 볼 수 있다면 내 지난 기억 속에서 그 아픔 속에서 그대 불러 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 You are my everything 그대만 보면서 이렇게 소리
속에서 그 아픔 속에서 그대 불러 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 You are my everything 그대만 보면서 이렇게 소리 없이 불러봅니다 You are the one my love 그대 You are the one my love 그대 You're my deliverable 그대는 영원한 나의 사랑이죠 내 곁에 다가와줘요 날 아직 사랑한다면 두 눈에 고인 눈물이 그대를 원하죠 사랑해요 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 You Foto dengan kedua mempelai.